Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatul Askia dengan NIM 200 Ini saya akan menjelaskan 4 unsur integrasi ilmu UIN Ansari Banjarmasin dan penjabaran filosofi logo UIN Ansari Banjarmasin. YIN Antasari sebagai salah satu perguruan tinggi agama Islam atau PTKIN di Indonesia sejak didirikan tahun 1964 telah banyak memberikan sumbangan penting bagi pembangunan masyarakat, khususnya di bidang keagamaan. 4 fakultas yang ada yaitu Fakultas Usuluddin dan Humaniora, Syariah dan Ekonomi Islam, Tarbiyah dan Keguruan, dan Dakwah dan Komunikasi, dan 25 program studi yang ada. Ditambah dengan program pasca sarjana tingkat magister sejak tahun 2000 dan program dokter tahun 2012 telah memberikan sumbangsi yang tidak kecil bagi pembangunan masyarakat. Nama Antasari itu sendiri berasal dari nama seorang sultan dan pahlawan Banjar, yaitu Pangeran Antasari. Dan Universitas Islam Negeri Antasari merupakan kampus Islam yang tertua dan terbesar di Pulau Kalimantan yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan serta tokoh-tokoh agama Islam yang berpengaruh besar untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan tatanan peradaban masyarakat di negeri ini. 4 unsur integrasi ilmu dan penjelasan filosofi logo UIN Ansari Banjarmasin. Logo dan penjelasannya. Logo merepresentasikan semangat dan dinamika baru UIN Ansari Banjarmasin. Konsep visual logo UIN Ansari Banjarmasin didasarkan atas visi dan misi. Logo merupakan penggambaran sungai pengetahuan yang dibangun melalui perpaduan 5 unsur desain, kubah, aliran sungai, pena, vertikal atom, dan bola dunia dengan makna filosofi sebagai berikut. Yang pertama, kubah melambangkan keluasan, kelapangan, serta keterbukaan beserta segenap aktivitas akademiknya dalam menyelenggarakan pendidikan keislaman yang unggul, kompetitif, dan berakhlak. Aliran sungai menandakan keberadaan UIN Ansari yang terletak di Banjarmasin, yang memiliki banyak sungai dan dikenal sebagai kota 1000 sungai. Pena, aliran sungai yang bertransportasi menjadi bentuk pena menggambarkan upaya dan konsentrasi UIN Ansari Banjarmasin untuk mengalirkan dengan mengajarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, sebuah sungai pengetahuan. Vertikal atom melambangkan ilmu pengetahuan UIN Ansari Banjarmasin sebagai universitas masa depan yang selalu mengembangkan, melakukan riset, dan berinovasi serta mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Bola dunia melambangkan globalisasi. Bola dunia yang berada di tengah melambangkan fokus UIN Ansari Banjarmasin dalam mensukseskan visi dan misinya untuk ikut berperan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan global. Warna hijau mencitrakan nuansa Islami. Pilihan warna ini untuk mencitrakan UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman. Warna kuning keemasan mencitrakan keunggulan pendidikan di UIN Antasari. Warna biru mencitrakan kejernihan berpikir, keluasan visi dan pandangan, serta kejelasan arah tujuan UIN Antasari Banjarmasin. 4 integrasi ilmu UIN Antasari Banjarmasin. Yang pertama, integrasi dinamis. Integrasi ilmu yang akan dikembangkan di UIN Antasari adalah integrasi dinamis, sehingga ilmu-ilmu alam sosial dan humaniora di salah satu sisi dan ilmu-ilmu keislaman di sisi lain bukan saja menyatu dalam perbedaan, tetapi juga berhubungan dengan berinteraksi satu sama lain, sehingga saling memperkaya, saling memperbaharui, saling mencerahkan, dan tidak mustahil akan melahirkan ilmu-ilmu baru. Yang kedua, integrasi Islam dan kebangsaan. Seperti dalam kaitan inilah UIN Antasari berusaha untuk menanamkan satu nilai penting yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan objek studi dan kegunaannya, yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. Jika kita perhatikan, lembaga UIN sendiri sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah jelas menunjukkan bahwa ia wujud
kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Yang ketiga, berbasis lokal. Fakta bahwa kebanyakan mahasiswa IAIN Antasari selama ini berasal dari kaum santri kelas menengah ke bawah, menunjukkan bahwa UIN Antasari nanti akan dapat membantu mereka dalam melakukan mobilitas vertikal. Jika hal ini berproses secara pasif, maka dengan sendirinya kesenjangan sosial akan makin sempit dan pemerataan semakin menjadi nyata. Selain itu, kondisi alam dan berbagai kebutuhan sosial di tingkat lokal harus menjadi pertimbangan dalam pembukaan berbagai program studi di UIN Antasari. Yang kelima, berwawasan global. Walaupun berbasis lokal, tidak berarti bahwa kajian-kajian ilmiah di UIN Antasari menjadi sempit, sebatas lokal, ibarat katak dalam tempurung. Sebaliknya, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut justru diperkaya dan diperkuat dengan wawasan global, suatu pandangan menyeluruh dan mendunia, seperti telah lama disinyalir oleh Alvin Toffler bahwa kita telah memasuki gelombang ketiga peradaban umat manusia yang disebutkan dengan era informasi, setelah sebelumnya kita mengalami era agraris sebagai gelombang pertama dan era industri sebagai gelombang kedua. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi makin hari makin luar biasa. Orang bisa berkomunikasi satu sama lain dari tempat yang sangat jauh, mudah, cepat, dan murah.